ya, yang sedang mencari panggung itu. Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Selama ini Anda menggunakan media sosial yang bukan officialnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi milik pribadi, ya. Jadi Deddy Mulyadi itu menggunakan akun pribadi seolah-olah mewakili pemerintah. Itu nggak boleh, bro. Kamu mestinya kalau memang Luki Hakim itu salah, ya ditegurnya lewat proses-proses yang benar. Dari beliau menjabat sebagai wakil bupati 2 periode, lalu kemudian menjadi bupati, kemudian menjadi anggota DPR, bahkan sekarang menjadi seorang gubernur. Banyak yang mengkritik, banyak yang menghujat. Tetapi catatan saya, tidak ada satupun kritikan atau hujatan mereka yang terbukti bahwa Deddy ini melanggar. Itu saja poinnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Buat teman-teman yang baru saja hadir dan baru saja mampir ke channel saya aturkan terima kasih banyak teman-teman. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semakin sukses. Oke, beberapa hari kemarin saya melihat satu buah tayangan, ya, dari seorang bapak dosen yang mengomentari, menyoroti, bahkan ini terkesan mengkritik, ya, tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ketika menegur Bapak Luki Hakim yang seperti kita ketahui telah berliburan ke Jepang tanpa izin. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Bapak dosen ini seolah-olah merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi atau oleh Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Sementara tindakan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini menurut saya tidak ada salahnya. Toh Pak Deddy ini seorang gubernur, artinya seorang gubernur ini punya wewenang penuh atau memiliki hak untuk menegur pejabat yang ada di bawahnya seperti wali kota, bupati, camat, kepala desa, dan lain-lain. Bisa saja mungkin Pak Deddy Mulyadi menyuruh atau menugaskan wali kota untuk membereskan masalah Bapak Luki Hakim. Tetapi kalau melihat jiwa atau basicnya dari Pak Deddy Mulyadi yang biasanya turun langsung ke lapangan atau membereskan masalah secara langsung, mungkin itulah yang memanggil Pak Deddy Mulyadi untuk menegur Bapak Luki Hakim supaya hal tersebut tidak diulang lagi. Kenapa? Terlepas dari masalah itu atau kesalahannya besar atau kecil, itu tetap harus diluruskan, harus tetap diperbaiki. Karena apa? Jangan sampai masalah yang kecil ini, katakanlah kecil, ya, ini menjamur kepada pejabat-pejabat yang lain sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Ini kan tidak baik. Ketika Pak Deddy Mulyadi memberikan teguran kepada Bapak Luki Hakim, ini akan menjadi pembelajaran atau bahan perhatian, evaluasi juga buat pejabat-pejabat yang lain, ya. Nah, dengan adanya komentar atau sorotan dari seorang bapak dosen ini terhadap Pak Deddy Mulyadi, tentunya ini menuai reaksi dari warga Jawa Barat. Nah, seorang bapak dosen ini diserbu oleh beberapa orang di Jawa Barat, ya. Tentunya komentar-komentar mereka yang menurut saya ini mereka lebih pemikirannya itu lebih terbuka, lebih kekinian daripada seorang bapak dosen yang hanya bisa mengkritik tanpa bisa memberikan solusi, gitu. Seperti apa videonya, langsung saja kita lihat, ya, teman-teman. Ketemu lagi, ya guys, ini aku hari pertama masuk di kampus tanggal 9. Aku di Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Unisula. Ini sesuai dengan job dan ilmuku, itu kan banyak dimuat, bahkan koran-koran besar itu kayaknya sengaja memblow up Luki Hakim yang pergi ke Jepang, seolah-olah itu sebagai kejahatan luar biasa. Wakil Menteri Dalam Negeri ngomong, Gubernur ngomong, Wakil Gubernur ngomong. Saya mau tunjukkan itu untuk Gubernur Jawa Barat, ya, yang sedang nyari panggung itu. Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Selama ini Anda menggunakan media sosial yang bukan officialnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi milik pribadi, ya. Jadi Deddy Mulyadi itu menggunakan akun pribadi seolah-olah mewakili pemerintah, itu nggak boleh, bro.
kamu mestinya kalau memang Luki Hakim itu salah ya ditegurnya lewat apa namanya proses-proses yang benar ya. Kemudian yang kedua, persoalan ini sengaja di blow up seolah-olah ini Luki Hakim ini melakukan kesalahan besar, padahal banyak kesalahan besar. Apa? You memangnya pernah nunjuk ya guys ya? Menegur Gibran itu, negara itu mana ada yang berani negur Gibran pergi ke luar negeri ke Singapura dan sebagainya, mana ada ya pada saat dia jadi wali kota. Begitu juga pada kasus lain. Yang pertama ingin saya luruskan, jabatan bupati, wali kota, gubernur itu adalah jabatan politik yang milih bukan presiden, bukan wakil presiden, bukan mendagri, apalagi gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakanlah jalur birokrasi, jangan jalur media sosial. Itu namanya cari popularitas. Negara menggaji APBN untuk gubernur, untuk wakil menteri, ya seperti Deddy Mulyadi maupun Bima Arya, itu bukan buat pameran di medsos. Jadi yang layak kalian tegur itu pertama adalah pejabat-pejabat entah eselon 1, eselon 2 atau eselon berapapun yang menggunakan fasilitas negara untuk mudik. Itu yang pertama, pakai mobil plat merah. Kemudian yang kedua, mereka yang menggunakan fasilitas negara tapi untuk pribadi. Siapa? Yaitu Gubernur Deddy Mulyadi pakai mobil patroli polisi, tapi dia bikin konten yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Baca dong undang-undang pemerintahan daerah ya. Jadi atau undang-undang otonomi, baca itu. Jangan kamu bikin aturan seolah-olah di pemerintahan ini yang paling salah adalah Luki Hakim, tapi kamu menggunakan medsos. Tunjuk guys. Ya, berarti kalau boleh saya komentari ya, apa yang disampaikan oleh Pak dosen ini secara tidak langsung ketika Pak Deddy Mulyadi mengatakan Pak Luki Hakim ini telah melakukan kesalahan karena berlibur ke Jepang di saat musimnya mudik lebaran, itu dianggap salah. Berarti Pak dosen ini secara gak langsung tindakan Pak Luki Hakim ini tidak salah. Seperti itu. Justru apa yang disampaikan oleh Pak Deddy menurut saya ini sudah benar, sudah tepat, sehingga nantinya menjadi sebuah pembelajaran untuk pejabat-pejabat yang lain. Nah, dengan adanya kritikan atau komentar dari Bapak dosen ini sehingga menimbulkan reaksi warga Jawa Barat. Kita lihat ya teman-teman, justru saya lebih tertarik dengan yang ini nih, karena ini lebih masuk akal menurut saya. Saya tegaskan nih, pandangan kamu buat dia ya, mungkin dengan pandangan saya beda. Pertanyaannya simpel, seberapa lama kamu mengenal Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi itu bukan menggunakan fasilitas sebagai gubernur untuk konten pribadi, tetapi konten akun pribadi itu membantu tugas dia sebagai gubernur. Itu bagus justru. Yang salah ini seseorang punya jabatan lalu dijadikan kepentingan pribadi untuk konten pribadi. Pak Deddy Mulyadi ini sebelum jadi gubernur, bro, punya konten pribadi sebelum jadi apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan baik dia bukan cari panggung. Dari dulu sebelum jadi bupati pun, dari sebelum jadi DPR, dari sebelum jadi gubernur, memang dia pengen berbuat baik kepada orang. Jadi pikiranmu dulu yang harus diluruskan. Pak Deddy Mulyadi ini punya konten pribadi. Ketika dia punya jabatan, maka konten pribadinya digunakan untuk membantu posisi jabatannya. Sip. Terus terkait masalah Luki Hakim, itu bukan soal menggunakan pribadi atau non pribadi. Luki Hakimnya sendiri memang ada pembelaan bahwa piknik menggunakan uang pribadi. Yang dipersoalkan oleh Pak Deddy Mulyadi bukan uangnya, paham nggak? Uang dan lain-lainnya milik pribadi, iya, tetapi posisi dia sebagai kepala daerah. Di saat suasana daerah sedang suasana hari raya, banyak yang mudik, hilir mudik ya, ada yang berangkat mudik, mungkin nanti kembali mudik, sebagai kepala daerah ini harus siaga karena tidak ada jam kerjanya. Terus yang kedua, yang namanya etika itu harus digunakan. Yang dipertanyakan sama Pak Deddy Mulyadi ini, kenapa nggak pamit dulu, nggak bilang dulu ke gubernur, ke kementerian? Karena dia mau meninggalkan wilayah yang dia pimpin. Terkait masalah menegur Gibran ini wali kota Solo. Ya gubernur di sana lah yang negur. Masa Deddy Mulyadi ketika Gibran jadi wali kota, Deddy Mulyadi belum jadi gubernur.
Dan walaupun sekarang sudah jadi gubernur, nggak mungkin menegur wali kota wilayah lain, ya wilayah Jawa Barat lah. Luruskan dulu pikiranmu itu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yang satu ini, Bapak orang Jawa Barat atau bukan? Itu pertama tuh ya. Kedua, masalah menegur Luki Hakim, yang harus ditegur adalah Kang Deddy Mulyadi karena memposting sesuatu seolah-olah mencari panggung popularitas. Begini Pak, ya. Dengan sendirinya Luki Hakim itu memposting dirinya sendiri dan keluarganya melalui Instagramnya liburan. Sedangkan ada aturan yang harus ditempuh untuk bisa kunjungan ke luar negeri, entah itu urusannya apapun. Karena setiap kepala daerah itu di bawah Kemendagri, Pak. Ya, harus ada izin dan jelas gamblang sekali. Luki Hakim mengklarifikasi dari videonya, mengatakan kesalahannya. Itu sudah jelas. Sekarang misalkan nggak diposting sama Kang Deddy Mulyadi, kira-kira apakah tidak akan rame? Rame sama. Karena pasti masyarakat ataupun netizen akan mempermasalahkan kenapa nggak ditegur, kenapa kok seorang bupati, orang-orang di sini kepala daerahnya pada sibuk. Ada yang berkunjung ke tempat wisata, memastikan wisatawannya itu mendapatkan fasilitas nyaman, tenang, dan aman, memberantas pungli-pungli di setiap daerahnya masing-masing ketika ada wisatawan dan lain sejenisnya, gitu loh. Dia malah ke sana. Begitu, Pak. Jadi gak perlu dipiralkan sama Kang Deddy Mulyadi pun sebenarnya ini bakal rame, gitu loh. Dan apakah salah seorang gubernur menegur dengan memposting itu? Nggak salah juga kok. Ya, pertama harus ada sampling, contoh untuk semua kepala daerah yang ada di Jawa Barat. Biar ada apa? Biar ada efek jera. Saya tadi. Gitu loh, ya. Biar ada efek jera. Kalau nggak diposting kayak gitu, nanti akan ada Luki Hakim selanjutnya. Ya, itu Pak, itu tuh. Ya, terus masalah tentang memakai fasilitas negara untuk konten pribadi, begini Pak ya. Sebenarnya kan media yang dipunya Kang Deddy Mulyadi itu dibangun sudah dari lama, ya. Ya. Dan isinya orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat isinya. Ya, kebanyakan orang Jawa Barat. Terus apanya yang salah? Gitu loh. Ya. Karena memposting kegiatan dia berkunjung ke sini ke situ apa gimana? Begini ya. Selama kami menjadi warga Jawa Barat, selama ini saya termasuknya, saya nggak tahu tuh anggaran pajak kita pendapatannya berapa, ya. Terus nggak kita pernah tahu itu alirannya kemana aja. Hari ini kita punya gubernur, diajak rapat, melalui videonya kita tahu tuh rapat-rapat kepala daerah. Transparansi itu terjadi hari ini, ya. Terus masalah kebijakan kita tahu arahnya kemana. Nanti pajak akan dialirkan kemana saja. Itu kita hari ini diberitahu loh Pak. Jadi apa salahnya menggunakan akun pribadi untuk memposting kegiatan seorang gubernur? Salahnya di mana? Merugikan negara, justru menguntungkan bagi rakyat. Karena kita ya dikasih tahu kegiatan gubernur itu apa aja. Dulu kita nggak tahu Pak gubernur kegiatannya apa aja sih. Ya, ngatasin banjir kayak gimana sih dia kok nggak beres-beres. Nah hari ini kita kasih tahu tuh. Dia benerin jalan kayak gimana, dikasih tahu hari ini. Bapak orang Jawa Barat bukan? Nah teman-teman, kalau melihat tayangan yang tadi ya, antara Bapak dosen dengan dua orang warga Jawa Barat ini, saya lebih cenderung lebih setuju apa yang disampaikan oleh dua pemuda ini ya, atau dua orang yang barusan. Karena apa? Karena pemikiran si Bapak dosen ini lebih ke sentimen, bukan seolah-olah memberikan apresiasi atau memberikan
solusi, tidak ada solusi. Ya ini lebih ke mengkritik saja. Nah, tetapi kritikan si Bapak dosen ini terbantahkan atau skakmat oleh 2 orang pemuda Jawa Barat ini. Ini baru 2 orang. Itu sudah jelas ya dari media sosial, dari apa yang dilakukan oleh Pak Dedi. Ini menurut saya dan menurut mereka juga ini baik. Semua masyarakat Jawa Barat jadi tahu apa yang dilakukan oleh Pak Dedi ini menurut saya udah oke, udah benar gitu. Tetapi terlepas dari masalah yang tadi, kritikan Bapak dosen ya ataupun pendapat masyarakat Jawa Barat yang 2 orang ini, saya mesti sampaikan di sini, ini masalah Pak Dedi atau masalah Gubernur Jawa Barat dengan Pak Luki Hakim ini sudah clear, sudah selesai ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat dari postingan-postingan di YouTube-nya Pak Deddy Mulyadi, dan Pak Luki Hakim juga sudah mengakui kesalahannya. Nah, dengan demikian ini menjadi sebuah pembelajaran ya buat kita, buat pejabat-pejabat yang lain, khususnya buat Bapak Luki Hakim. Semoga hal-hal tersebut tidak sampai terulang lagi. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini, mungkin cara berpikir kita yang harus lebih dievaluasi lagi sebelum menyampaikan komentar, sebelum menyampaikan pendapat ini, dicerna lagi dengan baik. Karena menurut saya tidak mungkin Pak Deddy Mulyadi melakukan sesuatu tanpa didasari oleh aturan, prosedur, ataupun melakukan suatu tindakan yang salah. Menurut saya ya, Pak Deddy Mulyadi juga sangat pintar. Karena apa? Dari beliau menjabat sebagai wakil bupati 2 periode, lalu kemudian menjadi bupati, kemudian menjadi anggota DPR, bahkan sekarang menjadi seorang gubernur, banyak yang mengkritik, banyak yang menghujat. Tetapi catatan saya, tidak ada satupun kritikan ataupun hujatan mereka yang terbukti bahwa Pak Deddy ini melanggar. Itu saja poinnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman di luar sana sehat selalu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.